gara-gara mereka di luar dibiarkan oleh penegak hukum ini, dibiarkan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan ini, apa yang terjadi? Ijazah saya juga dibilang palsu. Ijazah Fred, katanya Fred dipermalukan di Rakyat Bersuara, di iNews, lalu ijazahnya palsu. Loh, kok ijazah saya? Emangnya Roy Suryo sudah pernah melihat ijazah saya S2? Oke lah, kalau memang dia bilang ijazah saya palsu, silakan aja. Toh nanti kalau dia bilang ijazah saya palsu, biarkan aja nanti UGM yang bersuara, dosen-dosen saya. Setelah S2 saya yang ini beres, saya akan ke UGM. Pleno Ironi dengan dosen-dosen saya, ketemu dengan dosen-dosen saya. Kita gerak ke ya soal ijazah Jokowi ini. Ini malah sebagai loyalis Jokowi, kemarin bilangnya tidak P21 tuh. Kok sekarang nggak ada panggil-panggil lagi, Roy Suryo gimana itu ceritanya? Sampai hari ini saya tuh bertanya-tanya, kenapa dengan penegak hukum kita, kenapa dengan aparat penegak hukum kita, khususnya penegak hukum di Polri dan Kejaksaan. Katanya sudah P21. Lantas kenapa Roy Suryo CS tidak ditahan? Itu saya mempertanyakan. Yang kedua, ketika orang yang hukuman di atas 5 tahun harus ditahan, Bang. Coba kita lihat masyarakat, coba lihat di sekitar lingkungan. Ketika masyarakat hanya mengucapkan salah saja ditangkap, ditahan, padahal hukumannya di bawah 5 tahun. Nah, emangnya Roy Suryo ini apa sih? Dia ini terlalu hebat kah? Di atas dari presiden kah? Jadi terlalu diistimewakan. Jadi sampai detik ini, penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian tidak tangkap Roy Suryo CS. Ada apa? Apakah jangan-jangan saya menduga nih, pihak penegak hukum bekerja sama dengan Roy Suryo kah? Atau mungkin mereka ingin sekali menahan supaya Pak Jokowi berbaik hati, lalu untuk ada restoratif justice berikut. Oh jangan dong, orang sudah terlalu berlebihan menghina Pak Jokowi dan keluarganya kok sampai UGM dipermalukan. Saya sebagai alumni UGM, saya berharap dan saya membela UGM ya, membela UGM dan membela Pak Jokowi. Roy Suryo, Sitiva dan kawan-kawan ini ditangkap dan ditahan, apalagi yang jadi masalah. Kenapa? Yang namanya penegak hukum takut sama Roy Suryo, takut sama kawan-kawannya ini loh. Mereka menjadi dalang di medsos. Kenapa tidak ditahan? Mereka dalang di tahanan saja. Jadi mereka dalang di sana buat video baru dari tahanan kan lebih bagus daripada di luar konferensi pers itu di kelihatan tuh mereka konferensi, bahkan gara-gara mereka di luar dibiarkan oleh penegak hukum ini, dibiarkan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan ini, apa yang terjadi? Ijazah saya juga dibilang palsu, Abang. Saya diseret dalam persoalan ini. Ijazah Fred, katanya Fred dipermalukan di Rakyat Bersuara, di iNews, lalu ijazahnya palsu. Loh, kok ijazah saya? Emangnya Roy Suryo sudah pernah melihat ijazah saya S2? Pernah memegang? Berapa banyak yang posting ijazah saya? Sampai detik ini saya belum posting loh. Kecuali lamar pekerjaan, urusan beasiswa dan sebagainya saya pakai. Tapi untuk mengeluarkan kecuali di podcast lain sebagainya. Jadi, saya mempertanyakan kembali kepada pihak penegak hukum, khususnya kejaksaan. Kapan limpahkan berkas perkara ijazah Pak Joko Widodo ini ke pengadilan? Yang kedua, untuk pihak polisi. Kenapa sih pihak Polda Metro Jaya tidak menahan Roy Suryo? Kalau memang pihak penegak hukum atau polisi ini berani, tahan dong Roy Suryo. Nanti dia buat video di tahanan aja. Itu lebih bagus, lebih efektif daripada dia keluar ngomong diundang ke sana-sana, akhirnya dia menciptakan masalah baru, orang lain yang tidak berdosa ikut juga terlibat. Sekarang ini kan lapor sini, lapor sana, lapor sini, lapor saling melapor, kasihan. Hanya gara-gara ijazah, orang tidak makan ijazah, Abang. Gara-gara ijazah kan ini membuat banyak orang terseret di dalam, termasuk saya juga dibawa-bawa loh, Bang. Nama saya dibawa oleh Roy Suryo di mana-mana. Kena juga. Kena juga. Ijazah kalau gue palsu. Tapi Abang berencana melaporkan kan nih? Saya sebenarnya kepingin sekali melaporkan Roy Suryo. Tetapi dari arahan senior-senior bilang, sudah kamu kan orang yang baik, sudahlah kita tunggu ke depan. Jadi saya menahan-nahan dulu, menahan diri. Oke lah, kalau memang dia bilang ijazah saya palsu, silakan aja. Toh nanti kalau dia bilang ijazah saya palsu, biarkan aja nanti UGM yang bersuara, dosen-dosen saya. Dosen saya kan banyak prof semua. Bakal ada reuni-reuni enggak tuh? Ya, kita juga mau reuni di kampus nih. Saya juga setelah S2 saya yang ini beres, saya akan ke UGM. Reuni dengan dosen-dosen saya, ketemu dengan dosen-dosen saya.
Jadi kembali kepada ijazah Pak Joko Widodo, ini ancaman 12 tahun ke atas. 8 dan 12 ya? Ya, ada 8 dan 12. Kenapa tidak ditahan saja? Kenapa terlalu berlarut-larut? Pihak penegak hukum, polisi jangan takut Roy Suryo. Organisasi yang terlarang yang besar aja ditutup kok. Kenapa Roy Suryo yang cuma seorang diri? Apakah ada backingan di belakang? Nah, ini jadi masalah, Bang. Saya menduga ada orang yang menunggangi. Jadi Roy Suryo ini mau minta RJ takut orang, ya ini menduga ya, ini dugaan kan bisa saja. Mungkin dia takut orang tarik duit yang mungkin ada, mungkin yang sumbang mungkin menunggangi dia. Kalau dia minta RJ, berarti orang, yang saya sumbang tuh tolong dong dikembaliin. Mungkin bisa saja. Makanya kenapa Roy Suryo orang tantang, tolong buka rekeningnya. Sekarang juga saya menantang Roy Suryo. Kalau memang Anda berani, buka rekening. Periksa rekening pribadinya. Berapa transferan yang masuk. Termasuk istrinya, termasuk anaknya. Cek rekeningnya. Kalau dia berani. Jadi kalau dia berani menunjukkan, maka kami tidak akan menyatakan bahwa diduga ada orang-orang besar di belakang dia. Bohir-bohir di belakang dia. Jadi udahlah Roy Suryo, saya menantang Roy Suryo, jangan nanya ijazah saya dulu. Dan jangan nanya tentang bakar-bakar Kejati, kan saya sudah klarifikasi di menit ke-50 di live iNews TV secara langsung. Nonton sampai akhir. Jangan ada, karena benci Pak Jokowi, orang-orang yang membela Pak Jokowi dihantam semuanya, termasuk saya. Ijazah Frit Alorboy dibilang palsu. Maknanya yang palsu. Tolong buktikan dong. Itu saya menantang. Bang, ini dari kubu Jokowi, kan udah selama ini kasusnya. Ya. Ini belum ada ini menggedor-gedor kejaksaan gitu. Kapan tahan Roy Suryo dan kawan-kawan gitu. Pradi Bersatu juga sebelumnya udah ini ya ke kejaksaan ya, ke Kejati. Protes lah ya. Kalau Mas Frit sendiri perlu nggak sih kita gedor-gedor kejaksaan? Karena kalau misalkan kita ngelihat dari teknisnya ya, kejaksaan kan disinyalir katanya menduga nggak mau ambil resiko nih. Oh, takut. Iya, takut nggak mau ambil resiko karena berkasnya katanya dalam tanda kutip amburadul. Amburadulnya lebih karena dalam satu struktur berkas ada yang RJ3, ada copot 3 kan. Copot 2 ya, 3 ya? 3. Copot 3 DHL, terusnya Agus Jana dan Rismon Janipar. Akhirnya kan struktur mekanisme penyidikannya ulang lagi dari awal katanya. Jadi kalau misalkan buru-buru dilempar ke pengadilan, cacat tuh amburadul nantinya. Katanya ngomong. Saya komentari begini, kalau dari pihak seandainya ya, dari pihak kejaksaan ngomong begitu, menurut saya pihak kejaksaan ngawur. Ngaco cara berpikir. Itu disinyalir katanya apa yang menduga-duga juga. Kalau menduga-menduga dari pihak-pihak itu hal yang wajar ya. Kenapa saya bilang begitu? Kalau sudah bicara P21 lengkap, berkas perkara lengkap. Yang mengumpulkan berkas ini siapa? Pihak polisi kok. Polisi, ya. Jadi misalkan dari pihak kepolisian sudah menyatakan lengkap, berarti sudah beres dong. Tinggal kejaksaan ini kan hanya perantara aja untuk melimpahkan kepada penuntutan dan melimpahkan kepada pengadilan. Kalaupun ada amburadul, berarti yang nanti kan dikembalikan di PS19 lagi. Dikembalikan kepada polisi untuk polisi melengkapi berkas yang belum lengkap. Jadi kalau ada disinyalir mengatakan bahwa kejaksaan takut karena amburadul nanti terjadi sesuatu, itu adalah alasan yang tidak masuk. Alasan yang keliru, alasan yang menurut saya cacat dalam komentar. Kenapa? Dalam hukum, KUHP kita jelas mengatakan bahwa ada prosedural atau mekanisme. Tugas polisi dalam penyelidikan dan penyidikan. Setelah berkas-berkas yang dilakukan itu sudah komplit, sudah fix, maka diserahkan kepada penegak hukum dalam kejaksaan. Nah, kejaksaan akan memeriksa apabila ada satu pun berkas yang kurang, dikembalikan ke pihak polisi untuk melengkapi kembali. Tapi kan udah lama tuh Bang, udah proses dari P19, P21, P19, P21 udah bolak-balik berapa kali itu. Nah, saya juga menduga dong, berarti ini adalah alasan saja nih. Alasan untuk membuat lama dan untuk mau menghilangkan, sudahlah kita begini saja, balik, kembali, bolak, kembali, kembali, supaya ini hilang. Jadi mungkin dengan demikian supaya dihilangkan nih. Supaya masyarakat jangan bahas ijazah lagi. Fokus kalian supaya dihilangkan nih. Jadi kalau sampai ada terjadi begini, makanya saya bilang, kami akan duduki Kejati.
Karena memang respon masyarakat sangat marah. Semua teman-teman masyarakat yang mendukung Pak Jokowi itu mengatakan bahwa kenapa terlalu lama? Ada apa? Ini maksudnya duduk apa dulu nih? Nanti ini negatif lagi. Bahasa duduki itu kita mendatangi untuk bertanya. Ada dua hal. Melakukan demo atau audiensi. Duduk ini kan bahasa yang terlalu abstrak. Takutnya kan duduki di ini lagi. Lagian kan saya bilang Kejati, bukan gedungnya yang mau diduduki. Kecuali saya bilang gedungnya itu. Saya kan Kejati. Emangnya ada Kejati? Kejati kan singkatan. Bisa saja si A namanya Kejati, si B namanya Kejati. Bisa ya multi tafsir. Jadi jangan terjebak dengan pernyataan hal-hal yang kita keluarkan. Kenapa? Kecuali saya bilang kami akan duduki gedung ini. Nah, itu baru keliru. Biar klarifikasi ya, biar nggak digoreng lagi nih. Ya, jadi makanya saya tidak mau merespon Roy Suryo, merespon kawan-kawannya termasuk Kojanudin berbicara. Tentu saya tidak merespon. Kenapa? Mereka tidak dengar video utuh. Jadi kalau saya merespon, anggap saya bodoh. Jadi saya tidak perlu meladeni mereka untuk tunjukin. Ya biar aja mereka yang melihat. Kan Bang Ade juga sudah mengatakan di Rakyat Bersuara kemarin kan bahwa kami sudah klarifikasi bahwa itu membakar semangatnya Kejati untuk segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Di video tidak salah 50. Lihat di video di iNews TV menit ke 50-an ke sana. Ada klarifikasi jelas di situ. Jadi Roy Suryo jangan framing bahwa tidak ada. Ya tidak ada karena dia hanya lihat video potongan 1-2 menit. Ya kalau 1-2 menit yes. Tapi video utuhnya lihat di iNews live streaming. Biar dia malu nih. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.